Pada 30 Mei 2023 lalu, Nvidia menempatkan dirinya sebagai satu-satunya perusahaan semiconductor dengan valuasi 1 triliun US dollar. Sejajar dengan perusahaan teknologi besar seperti Apple, Alphabet, Amazon, dan juga Microsoft. Valuasi itu juga membuat Nvidia meninggalkan para pesaingnya dalam industri semiconductor seperti TSMC, AMD, Qualcomm, dan Intel. Padahal 7 tahun sebelumnya, Nvidia tidak diperhitungkan dalam persaingan industri. Apa yang terjadi? Apa strategi dan inovasi yang dilakukan Nvidia? Bagaimana peran Huang Jensen, seorang imigran Taiwan yang mendirikan Nvidia 30 tahun silam? Yuk, kita cari tahu. Kita mulai dengan mencari tahu siapa Huang Jensen yang 30 tahun lalu mendirikan Nvidia. Kemudian kita kupas terobosan inovasi yang mengangkat posisi Nvidia menjadi pemimpin industri teknologi tinggi. Berikutnya kita telah buah dari pertaruhan besar Nvidia selama bertahun-tahun di teknologi GPU. Dan terakhir, seperti biasa, kita petik pelajaran berharga apa yang ada di balik kisah Nvidia. Pada tahun 1973, Huang Jensen adalah anak laki-laki berumur 10 tahun. Dia ikut keluarganya berimigrasi dari Taiwan ke Amerika Serikat. Di negeri barunya, mereka menghuni asrama kecil di pedesaan Kentucky Timur. Sebenarnya asrama itu tempat untuk menangani anak-anak bermasalah. Jadi terpaksa di situ Huang harus prihatin dan beradaptasi dengan lingkungan hidup yang keras. Misalnya, dia harus sekamar dengan anak yang lebih tua dan sering berkelahi. Bahkan temannya itu pernah jadi korban tusuk. Tapi lingkungan kehidupan seperti itulah yang kemudian hari membentuk Huang menjadi pribadi yang kompetitif dan pekerja keras. Setamat SMA, Huang yang suka sekali pada komputer melanjutkan kuliah di Oregon State University. Nggak heran kalau kemudian dia mengambil jurusan komputer dan desain chip. Di situ dia juga berkenalan dengan Lori yang kemudian menjadi istrinya. Lulus kuliah, Huang pindah ke Silicon Valley. Dia bekerja sebagai perancang chip di AMD, pesaingnya Intel. Dia juga nyambi di LSI Corp, produsen semiconductor dan software data center. Tahun 1992, Huang melanjutkan studi ke Stanford. Nah, disitulah dia berkenalan dengan Chris Malachowski dan Curtis Prim yang bekerja di Sun Microsystem. Suatu ketika, ketiga orang ini berdiskusi. Mereka menyadari bahwa saat itu kebanyakan komputer masih menggunakan prosesor CPU. Mereka juga melihat adanya kebutuhan pemakai komputer yang prosesornya lebih canggih. Prosesor yang bisa mendukung proses data grafis dan juga video games. Malachowski mengatakan, pada tahun 1993 memang prosesor canggih tidak ada pasarnya. Tapi kita telah melihat bahwa gelombang itu akan datang. Keyakinan terhadap kebutuhan di masa depan itulah yang mendorong mereka kemudian mendirikan Nvidia pada tahun 1993. Dengan modal 10 juta US dollar, mereka berhasil membuat dan meluncurkan produk pertama mereka, yaitu NV1. Sayangnya, produk itu nggak laku. Dan karenanya, Nvidia yang baru berumur 2 tahun jadi goyah dan nyaris bangkrut. Tapi mereka nggak patah arang. Semangatnya tetap terpelihara. Akhirnya di tahun 1997, dengan dukungan pegawai yang tinggal separuhnya, mereka bisa meluncurkan chip yang diberi nama Riva 128. Dan kinerja chip ini 400% lebih cepat dibanding prosesor grafis lainnya. Nggak heran kalau kemudian Riva 128 akhirnya sukses luar biasa. 2 tahun kemudian mereka meluncurkan seri GeForce. Dilanjutkan dengan meluncurkan seri GeForce 256 yang disebut-sebut sebagai GPU pertama di dunia karena mampu mengintegrasikan semua fitur yang diperlukan untuk komputasi grafis ke dalam satu chip saja. Teknologi GeForce memang memanjakan para pengguna dan developer game, sebab kemampuan renderingnya lebih cepat dan efisien. GeForce membuat game bisa dibuat lebih realistis, menarik, dan lebih asik dimainkannya. Ini antara lain yang juga memicu industri game dan dunia desain menjadi semakin bertumbuh. Sukses GeForce 256 membuat Nvidia terus berinvestasi dalam riset dan pengembangan teknologi GPU. Juga mendorong Nvidia duduk di posisi pemimpin industri GPU. Dan pada Januari 1999, Nvidia menjadi perusahaan publik. Nvidia jelas tidak berhenti berinovasi. Pada tahun 2006, mereka berhasil mengembangkan teknologi pemrosesan GPU. Mereka menyebutnya CUDA atau Compute Unified Device Architecture. Teknologi CUDA membuat GPU bisa memproses data secara paralel.
Nah, pada aplikasi permainan video, CUDA Core bisa mempercepat pemrosesan data untuk menghasilkan grafis yang lebih halus dan juga lebih detail. Sedangkan pada aplikasi pemrosesan video atau rendering, CUDA Core bisa mempercepat pemrosesan dengan hasil yang lebih akurat. Selain itu, CUDA mempermudah bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti Java atau C++ ke dalam dunia GPU. Makanya dengan menggunakan CUDA, para peneliti jadi bisa mengembangkan model deep learning dengan lebih cepat dan efisien. Seperti yang teman-teman ketahui, saat ini deep learning semakin dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi kecerdasan buatan atau AI. Sebetulnya Huang nggak pernah kepikiran bahwa kemampuan CUDA bisa mendukung pengembangan deep learning. Dia tidak merancang CUDA dengan kemampuan seperti itu. Dia tahu teknologi CUDA bisa membantu kapasitas GPU jadi begitu besar, melebihi kapasitas untuk sekedar memenuhi video, games, dan juga grafis. Tapi untuk mendukung deep learning, Huang sendiri baru ngeh kemudian. Apalagi untuk mendukung pengembangan AI. Huang benar-benar baru menyadarinya. Deep learning itu udah dibahas di dunia akademis sejak tahun 1960-an. Tapi riset yang lebih mendalam tentang teknologi ini baru dilakukan sejak tahun 1990-an. Penciptaan teknik ini sebetulnya terinspirasi dari cara kerja otak kita. Supaya bisa bekerja secara optimal, deep learning memerlukan dua hal. Pertama adalah data sebanyak-banyaknya untuk melatih algoritma. Yang kedua adalah akses ke komputer bertenaga kuda dengan kemampuan kinerja yang luar biasa. Nah, untuk memenuhi kebutuhan yang pertama, sekarang internet dan media sosial udah bisa membantunya. Keduanya bisa mensuplai dan menyajikan data dalam jumlah banyak. Kebutuhan kedua bisa dipenuhi oleh adanya CUDA yang membuat komputer bisa bekerja dengan lebih cepat dan akurat. Mengenai pengembangan GPU NVIDIA, ada peristiwa penting yang menarik yang terjadi di tahun 2010. Ketika itu, di sebuah restoran Jepang di Palo Alto, 3 orang penting bertemu. Mereka adalah Andrew Ng, profesor dari Stanford, Larry Page, CEO Google, dan Sebastian Thrun, ilmuwan komputer jenius yang mengepalai Google X. Nah, sambil makan bersama, mereka berdiskusi tentang pemanfaatan teknologi saat ini yang bisa dikembangkan untuk menerapkan teknik deep learning. Pada diskusi itu, Andrew menjelaskan tentang hasil riset yang dia lakukan 2 tahun sebelumnya. Hasil riset itu dituangkan dalam sebuah paper yang topiknya adalah tentang efektivitas GPU untuk deep learning. Andrew mengatakan di tahun 2008 deep learning sangat nggak populer. Orang lebih suka membahas tentang trik algoritma. Tapi Andrew tetap melakukan risetnya. Akhirnya bersama Sebastian Thrun, Andrew bertemu Larry Page. Nah, pada pertemuan itulah mereka kemudian mengajukan ide pengembangan teknik deep learning di Google. Ide ini masuk akal karena Google punya infrastruktur yang sempurna untuk membangun jaringan neural terbesar di dunia. Jelas aja Page setuju. Dan nggak lama kemudian, lahirlah apa yang disebut Google Brain. Nah, sekarang deep learning Google Brain dipakai di semua produk Google, mulai dari mesin pencarian sampai dengan image recognition. Pada peristiwa yang lain, seorang peneliti Universitas Toronto, Alex Krzyzewski, menggagas sebuah kompetisi. Kompetisi itu bertajuk ImageNet dan topiknya tentang penggunaan deep learning. Kompetisi itu berhasil menarik perhatian masyarakat global. Para pesertanya datang dari mancanegara. Mereka kemudian bersaing membuat software yang paling cermat dan paling akurat untuk mengenali objek dan gambar. Nah, pada kompetisi itu, Krzyzewski memasukkan 1,2 juta gambar dalam neural network deep learning. Dan untuk itu, dia menggunakan 2 unit NVIDIA GeForce. Hasilnya mengejutkan. Model buatannya mampu membaca gambar dengan akurasi yang belum pernah dicapai selama itu. Sedangkan errornya hanya 15%, jauh lebih kecil daripada error rata-rata pada masa itu, yaitu 25%. Karenanya, karya Krzyzewski nggak cuma jadi juara kompetisi, tapi juga membuat kalangan akademis geger. Nah, sejak itu, teknik deep learning dimanfaatkan oleh semua perusahaan teknologi. Microsoft misalnya, terus membuat proyek-proyek deep learning untuk pengembangan teknologi AI mereka. Begitu juga Facebook dan Amazon. Sampai dengan tahun 2020, semua perusahaan Big Tech sudah menabur uang begitu banyak untuk mendanai proyek AI mereka masing-masing. Jelas, inovasi NVIDIA yang melahirkan CUDA di tahun 2006 berdampak besar pada pengembangan deep learning dan AI. Dan sudah pasti berdampak langsung pada nasib NVIDIA itu sendiri. Ian Buck, sosok yang ikut mengembangkan CUDA, mengatakan, CUDA adalah investasi substansial selama bertahun-tahun. Kini kita jelas mendapatkan manfaat dari investasi jangka panjang itu. Karena Huang berkomitmen pada hal itu selama bertahun-tahun. Sekarang, semua perusahaan teknologi raksasa seperti Google, Microsoft, Facebook, dan Amazon sudah menggunakan GPU NVIDIA. Mereka memanfaatkannya untuk mendukung data center dan program AI-nya.
Dan bukan cuma mereka sebenarnya, bahkan institusi seperti Massachusetts General Hospital juga ikut memanfaatkan chip NVIDIA. Mereka menggunakan chip itu untuk menemukan anomali gambar medis pada pelayanan CT scan. Begitu juga Tesla yang sudah menginstal GPU NVIDIA di dalam mobil otomatisnya. Bahkan produk headset virtual yang diproduksi Facebook dan HTC juga mengandalkan chip yang sama. Sewaktu OpenAI melahirkan ChatGPT, merebaklah pengembangan teknologi Large Language Model. Dan untuk membuat ChatGPT tambah hebat, OpenAI memerlukan 10.000 chip. Nah, Anda bisa hitung sendiri ya, berapa biaya yang diperlukan untuk meningkatkan kecerdasan ChatGPT. Dan jelas, dengan harga satuan chip $10.000, maka diperlukan dana sebesar 100 juta US dollar. Nah, itu kebutuhan yang datang dari satu pihak. Padahal di luar pihak itu semua, semakin banyak pihak yang memerlukan chip NVIDIA. Di antaranya sekitar 3.000 startup AI di dunia yang semuanya menggunakan platform NVIDIA. Mereka memanfaatkannya untuk mendukung aplikasi bidang trading saham, belanja online, sampai dengan pengendali drone. Banyaknya pihak yang memanfaatkan chip NVIDIA untuk pengembangan AI membuat NVIDIA diidentikan dengan AI. Ini capaian yang sama sekali nggak pernah terbayang oleh Huang. Analis Gartner, Chirag DKT, mengatakan NVIDIA bukan hanya perusahaan komputasi GPU. Pada dasarnya mereka adalah perusahaan superkomputer AI. Chirag menambahkan, NVIDIA telah memiliki kebebasan penuh dalam landscape AI. Mereka telah mengambil keuntungan dari investasi yang sangat tajam dan cerdas secara bisnis, serta pendekatan yang terfokus, yang memungkinkan mereka untuk mendominasi pasar. Sukses NVIDIA bukan cuma sebatas klaim, karena fakta telah berbicara. John Pedi Research menunjukkan data bahwa NVIDIA sudah menjadi market leader dalam pasar GPU. Mereka menguasai 84% pangsa pasar, sedangkan kompetitornya AMD hanya menguasai 12% saja, dan Intel bahkan harus berpuas diri dengan pangsa pasar hanya sebesar 4% saja. Pada tahun 2020, margin keuntungan kotor NVIDIA mampu menyalip Intel. Dan sejak itu, mereka memastikan diri sebagai leader di pasar chip global. Mereka menjadi satu-satunya perusahaan semiconductor dengan valuasi 1 triliun US dollar, sejajar dengan valuasi Apple, Alphabet, Amazon, dan juga Microsoft. Sampai kuartal pertama tahun 2023 ini, nilai penjualan NVIDIA sudah mencapai 11 miliar US dollar. Padahal, estimasi para analis sebelumnya hanya 7,15 miliar US dollar saja. Pertumbuhan NVIDIA memang melejit. Dari 2015 sampai 2018, nilai sahamnya meningkat 14 kali lipat. Sedangkan menurut Reuters, sampai dengan tahun 2023, saham NVIDIA sudah meningkat lebih dari 160%. Peningkatan itu juga menambah market cap sebesar 586 miliar US dollar dan menempatkannya di urutan kelima sebagai perusahaan AS yang paling bernilai. Atas prestasinya, Harvard Business Review mentasbihkan Huang Yansen sebagai the best performing CEO in the world pada tahun 2019. Dari perjalanan tumbuh kembang NVIDIA, kita bisa menarik pelajaran sebagai berikut. Pertama, kita diingatkan kembali tentang betapa pentingnya inovasi yang persisten, visi jangka panjang, dan beradaptasi terhadap peluang baru dalam teknologi. Yang kedua, keberhasilan NVIDIA mengembangkan GPU dan CUDA serta kemampuannya beradaptasi dengan teknologi AI juga mengingatkan kita bahwa perusahaan yang mampu melihat peluang jangka panjang dan kemudian mau berinvestasi di dalamnya, kelak akan bisa meraih sukses yang besar. Walaupun di awal perjalanannya terseok-seok dan sesak menghadapi risiko yang begitu besar. Yang ketiga, dari Huang Yansen kita bisa belajar tentang bagaimana cara menyiapkan mental untuk menghadapi tantangan besar di awal perjalanan. Lalu bersikap tetap tenang dan juga fokus berinovasi untuk menghadapi akibat dari kegagalan di awal-awal. Bahkan menjadikan kegagalan itu sebagai dasar untuk lanjut berinovasi. Demikianlah kisah epik NVIDIA naik ke puncak pencapaian. Semoga kita semua bisa belajar banyak darinya.